Di penjara bawah tanah, seorang wanita aneh dikunci dengan rantai. Kelihatan wajah dia sangat jelek dan mengerikan. Dua mata dengan warna kuning. Harus suntik sejumlah besar merkuri untuk dia. Baru bisa menahan kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Dia adalah... Hilangkan ketakutan yang menyebabkan ragu dan bertanya-tanya apakah hidup Anda belum cukup baik. 5.000 tahun yang lalu, Ahmanet sangat kuat, berani dan melawan. Adalah satu-satunya pewaris Fir'aun. Tidak terduga, istri yang Fir'aun paling cinta telah melahirkan anak lelaki. Mulai dari sejak itu, posisi Ahmanet dirampok oleh anak ini. Telah merampok posisi. Dia sangat marah dan memanggil dewa kematian Set dan membayar dengan tubuhnya dan tanda tangan kontrak dengan dewa kematian Set. Guna pisau dari dewa kematian Set, Ahmanet telah membunuh ayahnya dan anak baru dilahirkan. Mengikuti isi kontrak, Ahmanet harus memilih pengorbanan untuk dewa kematian. Pada saat dia mempersiapkan upacara, tiba-tiba tentara tersembunyi di sebelah. Raja Fir'aun juga datang. Dengan kesalahan ini, Ahmanet harus dibunuh. Tetapi tanda kematian di tubuhnya membuat dia abadi. Tidak tahu harus melakukan apa. Raja Fariun harus guna cara paling jahat, mengubah dia menjadi mumi. Peti mati disegel dan dikirim keluar dari Mesir. Terkubur di tempat yang jauh, di ruang bawah tanah. 5.000 tahun kemudian, Clark sedang ada perang. Prajurit Amerika Nike dan teman tidak sengaja meledakkan kuburan bawah tanah. Di dalam ada patung Mesir raksasa, pertanda rahasia ribuan tahun sejarah. Kemudian, tidak lama, komando telah mengirim pasukan besar ke sini. Dan arkeolog dengan pengalaman yang kaya, Jenny juga datang ke sini. Ini adalah makam Mesir kuno 5.000 tahun yang lalu. 6 patung dewa Mesir dikelilingi dalam lingkaran untuk menekan Merkuri dan benda aneh di danau. Nike mengambil pistol dan tembak ke danau. Satu peti mati batu kuno dari bawah sedang muncul. Tiba-tiba banyak laba-laba berlari ke arah mereka. Teman digigit. Sedangkan Nike melihat peti mati. Terpesona oleh ilusi. Pada saat berfantasi, seorang gadis muncul di kepala dia. Sangat beruntung, Jenny sudah sampai. Kalau tidak, mungkin Nike telah cium gadis itu. Ketika semua orang mendorong peti mati ke pesawat, badai pasir menutupi jalan. Pesawat harus berangkat. Dalam perjalanan, Jenny melalui bahasa kuno di peti mati, mengkonfirmasi identitas pemilik. Adalah putri dalam legenda Ahmanet. Pada saat ini, semua orang tidak perhatian. Teman yang digigit oleh laba-laba. Telah terjadi mutasi. Dia guna pisau untuk membunuh orang lain. Kemudian datang ke tempat orang lain. Pada saat bahaya, Nike harus menembak. Satu kali saja. Sangat cepat, pesawat telah sampai Inggris. Tetapi dalam langit, tiba-tiba burung gagak muncul. Mereka menyerang pesawat. Hal ini membuat pesawat harus pendaratan. Pada saat bahaya, Nike mengambil payung dan memberi untuk Jenny. Sedangkan dia jatuh bersama pesawat. Tetapi hal yang membuat semua orang kaget. Nike jatuh, tetapi tidak meninggal. Sebalikan, dia dalam keadaan telanjang. Di rumah duka. Dan sekaligus, di lokasi kecelakaan pesawat, 2 polisi sedang menyelidiki. Telah menemukan mumi. Akibatnya, 1 detik kemudian, 2 orang tersedot kering oleh mumi. Dapat darah dari orang. Kulit Ahmanet pulih kembali. Untuk lebih jelas tentang gadis itu, Nike dan Jenny berdasarkan instruksi datang ke biara. Dalam kegelapan, kedua cepat dipisahkan. Sekarang, hanya Nike sendiri saja. Sangat cepat ditangkap oleh bawahan Ahmanet. Mereka memenjarakan dia di altar. Kemudian Ahmanet muncul. Dia cepat naik di tubuh Nike, merusak patung di depan, dan mengeluarkan pisau yang berwarna merah. Tikam ke Nike. Tetapi tiba-tiba dia berhenti. Karena dia menemukan di atas pisau. Tidak melihat batu permata. Kalau tidak ada batu permata, dewa kematian tidak bisa kembali. Pada saat ini, Jenny sudah sampai. Sudah dapat perhatian dari semua orang. Nike cepat mengambil kesempatan dan berlari bersama Jenny. Tidak terduga, mobil terbalik. 2 orang jatuh ke jurang di gunung. Melihat Ahmanet semakin hari semakin mendekati. Sangat beruntung, tim penyelamat telah sampai.
Mereka telah menangkap mumi. Dan selamat Naiki dan Jenny. Naiki dibawa ke ruang laboratorium di bawah tanah. Di sini, dia melihat Ahmanet dikunci oleh rantai. Mumi Ahmanet. Penampilan 5000 tahun yang lalu. Tidak bisa berubah kecantikan. Dua mata berwarna kuning. Tunjukkan kekuatan dia. Sekaligus, dia membuat berhalusinasi lagi. Dalam itu, Ahmanet berkata dengan dia. Dia bisa hidup di rumah duka. Karena dari kontrak dengan Dewa Kematian 5000 tahun yang lalu. Kalau dia bisa membantu untuk Dewan Kematian kembali, dia bisa dapat kekuatan luar biasa. Pada saat ini, Merkuri dalam tubuh Ahmanet telah menekan kekuatan. Setelah berteriak dalam kesakitan, Naiki telah kembali dengan biasa. Dan Ahmanet juga mulai rencana jahat. Ini adalah mumi 5000 tahun yang lalu. Jiwa ilahinya disegel. Badan terkunci. Merkuri terus mengalir ke tubuh. Membuat dia sangat sakit. Tiba-tiba dia muntah. Banyak merkuri. Kemudian, gunakan posisi yang sangat sulit untuk memanjat kunci besi. Satu orang mulai tembak dia. Didorong ke bawah oleh dia. Kelihatan dia seperti sedang berjuang untuk keluar dari kandang. Angkat tangan dengan lembut. Satu badai melawat seluruh kota. Semua orang cepat berlari. Sekaligus, dalam satu kuburan di bawah tanah, mereka sudah menemukan batu permata di pisau. Ahmanet merasa tentang batu permata itu. Kemudian, dia merekrut semua mayat di kuburan. Pada saat membuka pintu, semua mayat berlutut dan patuhi perintah. Ahmanet mengambil batu permata, taruh di pisau. Sekali lagi, dia panggil Dewa Kematian. Bersatu dunia. Naiki dan Jenny juga cepat berlari ke kuburan. Tetapi diblokir oleh mayat. Pada saat bertarung, dua orang jatuh ke air. Sangat beruntung, akhirnya, mereka juga aman. Tidak terduga, Ahmanet muncul di belakang. Dia menarik Jenny masuk air. Naiki berusaha untuk selamat. Tetapi sayang sekali, akhirnya, Jenny masih meninggal. Ahmanet berkata dengan Naiki, Anda sudah kalah. Dan harus menjadi Dewa Kematian. Pegang semua hidup dan mati dari dunia ini. Tetapi Naiki menolak. Ahmanet mau paksa Naiki dengan senjata. Akibatnya, Naiki lebih cepat dan ambil pisau. Setelah itu, Naiki tikam pisau ke badannya. Telah selesai upacara menyembuhkan Dewa Kematian. Tetapi Naiki masih menjaga kesadaran. Dan penindasan kesadaran dari Dewa Kematian. Dia menghisap semua darah Ahmanet. Membuat dia menjadi mumi. Dan guna kekuatan Dewa Kematian. Untuk selamat Jenny. Kemudian satu orang harus pergi. Film juga habis di sini. Naiki juga selamat teman. Dua orang berkuda bersama di padang pasir. Dan mencari cara untuk mematahkan kutukan. Hari ini sampai di sini saja. Terima kasih. Kalau Anda suka, silakan komentar. Jika Anda suka, ayo cepat like dan follow ya. Sampai jumpa lagi.